Jadi seperti yang tadi saya katakan teman-teman, hari ini materinya mengenai ethics and social responsibility, yang sebenarnya itu bagian penting bukan hanya kita sebagai manusia berkehidupan sehari-hari, tapi juga di dalam bisnis. Apalagi kalau kita bicara soal ruang lingkup yang lebih luas lagi seperti mata kuliah kita di bisnis internasional ini. Diizinkan saya untuk share screen, teman-teman. Apakah nampak materinya? Full screen atau terbagi dua? Full screen, Pak. Full screen ya, oke. Terima kasih, guys. Jadi, ethics and social responsibility yang menjadi bagian daripada bisnis internasional ini sendiri. Jadi hari ini learning objectives kita, tunggu sebentar. Shut ini dulu down. Jadi learning objectives kita pada hari ini adalah tunggu sebentar ya guys. Stop share sebentar. Matikan sound. Sorry. Learning objectives-nya. Yang pertama udah pasti kita membicarakan soal apa sih sebenarnya ethics. Mendefinisikan etika secara natural atau secara alami itu seperti apa. Baru nomor 2, mendiscuss ethics in cross-cultural and international context. Jadi kalau misalnya kita bicara soal bisnis secara internasional, tentunya yang bakalan sangat berkaitan itu adalah yang namanya budaya. Kita tahu sendiri kan, kita aja sebagai negara Indonesia sendiri, suku, ras, dan bahasa budaya kita itu sungguh beragam. Ya kan, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, banyak sekali terdapat suku-suku, ras, dan tentu bahasa-bahasa yang bisa kita gunakan dalam keseharian harian kita. Budaya juga seperti itu, ya kan? Ada budaya di dalam misalnya satu suku aja, budayanya juga ada macam-macam. Nah, itu baru di dalam negara kita. Bayangkan kalau misalnya kita bicaranya konteksnya ke internasional lagi. Sedangkan kita aja yang di dalam Indonesia, kalau misalnya kita ingin mempromosikan suatu produk atau suatu merek produk tertentu, gitu kan, ke dalam suatu beda kota saja, mungkin cara pemasarannya pun beda-beda, teman-teman. Ya kan, bahasanya pun beda-beda. Seperti misalnya bahasa kalau misalnya kita promosikan di daerah Jakarta, ya kan, ada lo gue dan sebagainya. Bahasanya mungkin akan seperti itu, ya kan. Beda kalau misalnya kita ingin mempromosikan suatu merek atau produk itu di daerah Sumatera Utara. Kalau kita mempromosikannya dengan gaya lo gue, mungkin nggak akan nyambung dengan budaya yang ada di Sumatera Utara sendiri, di Medan sendiri. Sehingga itu bakalan menjadi suatu masalah. Gitu. Karena sesungguhnya teman-teman, kalau misalnya kita bicara konteksnya pemasaran suatu barang di daerah tertentu, supaya itu melekat kepada customer yang ingin kita tuju itu sendiri, maka kita harus bisa istilahnya menyamakan budaya yang ada, menggunakan bahasa setempat, logat mungkin setempat, ya kan. Jadi tidak ada kecanggungan di saat kita mempromosikan barang tersebut, gitu. Tuh. Lalu nomor 3, identify the key elements of managing ethical behavior across borders. Kembali lagi, sedangkan di dalam negeri aja budaya, bahasa dan segala macam itu harus kita pertimbangkan. Apalagi kalau misalnya keluar negeri, tentunya ada key elements yang harus kita pertimbangkan di saat kita melihat yang namanya perilaku beretika di internasional. Lalu nomor 4, discuss social responsibilities in cross-cultural and international context. Jadi selain
etika, teman-teman. Yang bakalan kita juga bahas adalah yang namanya social responsibility. Oke. Kita berbisnis tentunya tidak bisa kita munafikan yang namanya kita ingin mendapatkan profit sebesar mungkin. Ya kan? Itu mungkin konteks utama dalam hal yang namanya kita berbisnis. Mencari pendapatan setinggi mungkin atau sebesar mungkin. Gitu kan? Namun supaya si bisnis itu juga growing, bertumbuh, ya kan, secara luas, secara alami juga ke seluruh daerah yang memang kita inginkan. Tentunya juga harus ada aspek sosial yang harus kita lihat. Bagaimana sebenarnya dampak daripada perusahaan atau bisnis yang kita bawa itu kepada masyarakat setempatnya. Nah, itu yang namanya social responsibilities. Nah, itu kita bakal membahas kira-kira di social responsibilities sama nggak sih di dalam negara asalnya dengan di saat kita pergi ke luar negeri misalnya. Nah, itu bakal kita coba lihat nanti di nomor 4. Nomor 5, mengidentify and summarize the basic areas of social responsibility. Setelah kita mengetahui pentingnya social responsibility di cross cultural and international context, kita bakalan lihat kira-kira bagaimana sih sebenarnya mengidentifikasi hal-hal terpenting di saat kita mempertimbangkan yang namanya social responsibility itu di saat kita pergi atau kita keluar negeri itu sendiri, di saat kita membawa bisnis itu. Lalu nomor 6, discuss how organizations manage social responsibility across borders. Kita lihat bagaimana nanti perusahaan memanage atau merangkai ya segala aspek dari kegiatan-kegiatan social responsibilities-nya di luar daripada negara asal dia sendiri. Oke. Lalu nomor 7, identify and summarize the key regulations governing international ethics and social responsibility itu sendiri. Oke. Apa sih peraturan-peraturan yang memang harus kita lihat dan kita pertimbangkan di saat kita itu melakukan yang namanya etika, perilaku beretika di luar negeri, dan juga social responsibility yang akan kita bawa di dalam perusahaan kita. Oke. Itulah yang bakal kita coba bahas di pertemuan kali ini. Nah, ingat teman-teman, kalau misalnya nanti di dalam pertemuan ini ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan di raise hand supaya saya nampak nanti di notifikasinya, baru nanti silakan buka mic-nya. Oke, kembali lagi. Bisnis internasional. Oke, kalau kita sudah bicara soal bisnis internasional, tentunya satu hal yang selalu terpintas dalam benak kita adalah yang namanya globalisasi. Oke, nggak mungkin kalau kita bicara bisnis internasional luput dari kata-kata globalisasi itu sendiri. Nah, apa sih sebenarnya globalisasi? Gitu kan. Yang terjadi sekarang ini gara-gara globalisasi itu memberikan peluang yang baru untuk mencari pasar yang baru, memperluas variasi-variasi produk yang kita punyai, atau bahkan juga bisa untuk menurunkan biaya seperti yang kita coba pelajari di pertemuan-pertemuan yang lalu. Oke. Jadi kita sebagai bisnis tentunya di saat kita sudah misalnya nih sukses di dalam pasar dalam negeri kita. Oke. Lalu ada pertimbangan untuk melakukan growth atau pertumbuhan di dalam bisnisnya kita sendiri, perusahaan kita. Salah satu caranya dan salah satu yang selalu diambil oleh perusahaan-perusahaan, apalagi yang skala besar, adalah mengexpand ke luar negeri. Apalagi berkaitan dengan globalisasi ini sendiri. Kemudahan sekarang ini, apalagi ada organisasi-organisasi tertentu yang diikuti oleh suatu perusahaan dari negara ke negara lainnya, itu mempermudah kita bisa lakukan perdagangan sesama antar negara. Oke. Itu peran besar daripada globalisasi. Oke, jadi selain kita mencari pasar yang baru, tentunya di dalam negara-negara yang lain, kita juga bisa pada akhirnya memperluas variasi produk yang ada. Makanya kadang kita bisa lihat suatu merek tertentu, misalnya kita bicara soal makanan gitu kan, franchise seperti McDonald misalnya atau Kentucky Fried Chicken, kita taruh kayak McDonald gitu kan. Ada penambahan variasi produk
yang mungkin di negara asal atau di negara-negara yang lainnya itu tidak ada. Contoh, kalau kalian tahu McDonald's, tentunya kalian tahu yang salah satu merek mereka yang namanya McSpicy, burger ayam mereka yang pedas itu, ya kan? Nah, kalau kalian tahu sebenarnya itu baru atau hanya dijual di daerah Asia, apalagi di daerah ASEAN sendiri, Asia Tenggara kita. Kenapa? Karena lidah kita ini, ya kan, sukanya itu yang makanan yang pedas-pedas. Oke. Ayam kita itu kalau misalnya nggak ada pedas-pedas, ya rasanya ada yang kurang. Sehingga itu yang memunculkan variasi produk McDonald yang baru, burger chickennya, McSpicy. Padahal mereka sudah mempunyai burger ayam yang lain, gitu. McChicken burger. Oke. Itu sama sekali nggak ada spicy-spicy-nya. Tapi sekarang ini muncul variasi produk McSpicy itu yang khususnya itu dijual di daerah-daerah ASEAN. Oke, Asia Tenggara. Baru akhir-akhir ini rupanya dengan kesuksesan McSpicy Burger itu, pada akhirnya franchise di negara lain coba untuk menawarkan McSpicy Burger itu. Contoh, jadi bulan lalu saya lihat nih ada komen soal McSpicy Burger ini pada akhirnya itu dijual di London, di Inggris, di mana kita tahu kalau orang-orang Eropa ya kan atau orang Amerika soal pedas-pedasnya ini nggak tahan, mereka kayak orang-orang Asia kita, gitu kan. Jadi komen di sosial media itu sampai kepada ada orang bilang bahwasanya kenapa lah McDonald mengeluarkan burger dengan pedas kayak gini. Saya dari tadi nggak selesai saya di kamar mandi segala macam. Karena mereka nggak tahan dengan pedasnya itu. Padahal kita sendiri kalau makan McSpicy burger itu nggak pernah ada masalah, ya santai-santai aja ya kan. Oke, nah itu lagi teman-teman. Ada peluang-peluang baru karena ada pasar yang bertumbuh, ada pasar yang baru, sehingga kita bisa memunculkan yang namanya variasi-variasi produk yang baru juga. Lalu ada untuk menurunkan biaya, ya kan? Salah satu faktor kenapa sebuah perusahaan mau memperluas dia atau merambah ke luar negeri, salah satunya itu adalah untuk menurunkan biaya. Contoh, paling sering kita lihat adalah perusahaan-perusahaan besar, misalnya dari Inggris, dari Eropa, ataupun dari Amerika. Amerika lah yang paling sering sebenarnya, guys. Di saat dia ingin memperluas pasar dia, atau ya growing perusahaan dia tentunya kan melihat, oke, gimana caranya aku bisa mendapatkan pendapatan yang lebih banyak. Oke. Nah, salah satu kita bisa mendapatkan pendapatan lebih banyak adalah di saat kita bisa menurunkan biaya-biaya yang diharuskan atau diperlukan untuk membuat suatu produk. Oke. Istilahnya ongkos produksinya bisa ditekannya, menurunkan biaya tersebut. Salah satunya adalah mencari tenaga kerja yang lebih murah. Itu yang dilakukan Amerika, perusahaan-perusahaan di Amerika di saat mereka itu mengekspansi ke Meksiko misalnya. Karena mereka tahu tenaga kerja yang ada di Meksiko itu jauh lebih murah dibandingkan dengan tenaga kerja yang ada di Amerika, mereka memproduksi produk mereka itu di negara Meksiko. Atau seperti tren sekarang, rata-rata banyak orang bakalan mengoutsource semua pengerjaan memproduksinya itu ke China misalnya. Oke, makanya kita tahu sendiri, di China itu tenaga kerjanya itu jauh lebih murah dibandingkan di Eropa atau bahkan di Amerika Serikat. Dulu Amerika Serikat juga pernah coba ke Timur Tengah. Tapi tahu sendirilah Timur Tengah daerah yang lumayan rawan di situ, sehingga mereka belok arah ke China. Nah, salah satunya supaya mereka bisa mendapatkan profit lebih besar yaitu karena berhasil menurunkan biaya, itu yang membuat mereka itu sangat senang untuk melakukan yang namanya ekspansi ke luar negeri. Nah, tentunya akibat daripada globalisasi ini sendiri membentuk tantangan-tantangan baru berdasarkan etika dan bagaimana bertanggung jawab terhadap masyarakat di pasar dan negara-negara yang berbeda. Itu sudah pasti terjadi, teman-teman. Belum lagi soal peraturan si pemerintah dan sebagainya. Hal utama yang harus dipertimbangkan sebelum ke dalam soal peraturan dan sebagainya
Tentunya etika. Etika berbudaya, etika berperilaku sesama masyarakat. Sampai kepada tadi yang saya bilang, social responsibility itu, tanggung jawab terhadap masyarakat di dalam pasar yang ingin kita masuki itu sendiri. Oke. Apakah memang kita ingin memperluas pasar dengan variasi produk yang baru dan sebagainya, atau bahkan untuk men-outsource pekerjaan produksinya kepada negara-negara yang tenaga kerjanya lebih rendah. Gimana sih tanggung jawab sosial yang harus kita lihat? Gimana sih etika yang harus kita lakukan? Karena beda sekali, teman-teman, cara kita memandang suatu pekerjaan di negara asal kita dengan pekerjaan itu dipandang di luar negeri. Oke. Pengerjaan mungkin misalnya nih ya, di negara-negara seperti Amerika dan Eropa yang mungkin quote-unquote bisa lebih bebas, ya kan? Saat dia masuk ke daerah-daerah Asia yang mungkin penuh dengan ketabuhan, ya kan? Etika yang lebih tinggi, pertimbangan antara kebudayaan dan segala macam itu tinggi sekali, itu harus dilihat gitu. Nggak bisa dengan seenak nenek moyangnya dia masuk ke dalam suatu daerah atau negara tertentu dan memperlakukan hal yang serupa di negara asalnya dengan negara yang ingin dia tuju tersebut. Nggak bisa, teman-teman. Belum lagi seperti yang tadi saya bilang, soal peraturan pemerintah itu sendiri. Itu juga harus pada akhirnya dipertimbangkan di saat kita melakukan yang namanya adjustment, di saat kita outsource ke luar negeri atau kita merambah ke daerah luar negeri itu sendiri. Oke. Jadi bayangkan ya, kalau misalnya masalah etika ini dilanggar, tentunya si perusahaan yang datang itu akan dihalangi, ya kan? Banyak kasus-kasus yang pernah mungkin kalian bisa dulu pernah lihat di berita-berita, sampai mungkin adanya pengusiran daripada perusahaan-perusahaan itu, daripada company itu, bisnis itu. Nggak bisa masuk dia karena rupanya etika yang dibawa atau budaya yang dibawa dari negara asalnya itu tidak cocok dengan negara yang dia tuju tersebut. Apalagi kalau misalnya kita memang mempertimbangkan yang namanya dari budaya yang luar biasa bertolak belakang, ya kan, antara budaya Barat dengan budaya Asia, misalnya itu kan sebenarnya itu jauh berbeda, teman-teman. Walaupun sekarang ini makin lama makin tipis atau makin sedikit perbedaannya, tapi tetap ada perbedaan-perbedaan itu. Orang Asia pasti melihat etika itu, budaya itu jauh lebih tinggi dibandingkan sama mungkin masyarakat di Eropa atau di Amerika, budaya Barat. Seperti itu, teman-teman. Jadi itu termasuk harus dipertimbangkan. Belum lagi tadi seperti saya katakan soal yang namanya peraturan-peraturan pemerintahnya, gitu kan. Peraturan terhadap perlindungan tenaga kerja. Itu kan juga harus dipertimbangkan di saat kita pergi ke negara orang lain. Gitu. Walaupun begitu, tentunya dampak daripada globalisasi dan pertumbuhan daripada suatu perusahaan itu akan memajukan perusahaan tersebut untuk melakukan ekspansi dan melakukan yang namanya bisnis secara internasional. Itu tetap menjadi suatu hal yang sangat menggiurkan dilakukan. Nah, so the nature of ethics and social responsibility in international business ini bakalan yang pertama kita harus lihat. Jadi ada alasan fundamental kenapa sebenarnya sebuah bisnis itu dibuat atas sebuah nilai. Oke. Kenapa setiap bisnis yang ada atau setiap perusahaan yang ada di muka bumi ini yang sudah terkenal, yang sudah besar, dia selalu berawal dari suatu nilai yang dia pegang. Oke. Nilai-nilai tersebut sebenarnya yang membawa pada akhirnya itu terbentuklah yang namanya budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan itu seharusnya itu berdampak sesuatu yang sangat positif. Okay. Membentuk karakter bukan hanya si perusahaan,
tapi orang-orang yang berada di dalam perusahaan-perusahaan itu sendiri. Jadi, tentunya salah satu yang bakalan selalu ada itu adalah masalah etika. Oke, mau etika dari pribadi dia atau sampai kepada etika bagaimana dia bekerja di dalam suatu perusahaan-perusahaan itu. Nah, etika, apa sih sebenarnya etika itu kan gitu. Nah, kalau kita lihat secara definisi teman-teman, Norman Berry dia bilang ethics is an individual's personal beliefs about whether a decision, behavior, or action is right or wrong. Oke. Jadi sebenarnya etika itu memang suatu hal yang dipegang atau dipercayai oleh si individu sendiri. Mengenai apa, Pak? Mengenai suatu keputusan, mengenai suatu perilaku, mengenai suatu tindakan yang dia percayai itu benar atau salah. Itulah inti daripada yang namanya etika. Sebenarnya personal beliefs dia, teman-teman. Kan tentunya kan kalian sendiri kan bisa ini ya, nyambung dengan hal ini. Pasti ada hal-hal tertentu yang kalian percayai, ya kan? Hal-hal tertentu yang kalian tahu bahwasanya perilaku ini itu baik untuk ditiru misalnya, atau jangan ditiru misalnya. Oke. Atau suatu tindakan itu benar-benar boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Itu etika tuh. Oke. Makanya ada orang yang kadang-kadang ada orang bilang bahwasanya oh dia itu rupanya etikanya itu tinggi ya. Atau ada orangnya oh ini orangnya nggak beretika sekali. Tuh, dia sama sekali nggak lihat hal keprimanusiaannya misalnya dan sebagainya. Itu kan personal beliefs dia. Kita mungkin dengan teman di sebelah kalian, ya mungkin nggak di sebelah secara ini ya, secara virtual di sebelah kalian misalnya kan, menganggap sesuatu ini benar, tapi di kita atau di kamu sendiri kayaknya kurang, Pak. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu benar. Nanti di Discord saya bakalan membuat suatu threads. Oke, kita bicara soal tindakan-tindakan ethics ya. Jadi nanti di threads itu sendiri saya pengen lihat pendapat kalian mengenai suatu masalah tertentu. Oke, nanti silakan nanti kita bahas nanti di Discord, tapi itu nanti setelah pelajaran. Oke, saya pengen lihat kalian mengenai suatu topik ini, menurut kalian ini beretika atau tidak sih? Gitu. Apakah ini right or wrong? Ini benar atau salah? Dan ini jangan takut untuk menjawabnya, guys. Ini kembali lagi soal personal beliefs, soal kepercayaan diri kalian sendiri. Jadi sebenarnya nggak akan saya nilai ini benar atau salah. Saya pengen lihat pendapat kalian aja nanti di threads itu sendiri. Nanti silakan di Discord setelah ini, guys. Nah, ethics. The concept of ethical behavior usually refers to the behavior that conforms to general accepted social norms. Okay. Jadi etika ini bakalan sangat berkaitan atau perkembangan daripada etika atau bentuk daripada etika itu sendiri akan sangat berkaitan dengan masyarakat yang ada. Oke, lingkungan masyarakat yang ada. Makanya kita bisa lihat etika di suatu tempat misalnya di Medan dengan etika suatu tempat di Tanah Karo atau di Parapat atau sampai ke Mandeling Natal misalnya. Itu juga berbeda-beda cara beretikanya. Ada kemiripan, tapi ada juga perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok. Itu daerah yang sangat dekat, guys. Bayangkan kalau misalnya itu dilakukan di pulau berbeda atau bahkan negara yang berbeda. Social norms-nya atau kebiasaan masyarakat itu akan membentuk etika-etika yang berbeda-beda, perilaku-perilaku etika yang berbeda-beda. Okay. Tapi unethical behavior is behavior that does not conform to general accepted social norms. Jadi perilaku-perilaku yang tidak beretika adalah memang sesuatu yang memang tidak diterima di dalam kebiasaan si masyarakat itu sendiri. Makanya bisa dikatakan sesuatu yang tidak beretika di dalam suatu masyarakat tertentu. Nah, makanya ini sesuatu yang sangat penting apalagi kita bicara soal yang namanya
bisnis internasional. Oke, nggak bisa kita menganggap sesuatu yang kita bawa di suatu negara asal atau daerah tertentu, di saat kita pindah ke luar kota atau daerah yang berbeda atau negara yang berbeda, itu akan sama perlakuannya. Karena pandangan mereka soal etika, social norms itu sendiri, kebiasaan masyarakat juga bakalan berbeda, teman-teman. Oke. Saya aja merasakan, misalnya kan, marga saya Sitompul. Kami berasal dari Sibolga. Ya kan? Istri saya itu Nasution. Oke. Tapi Nasution itu bukan berasalnya itu yang dari Sumatera Utara. Nasutionnya itu yang lebih banyak tinggal atau hidupnya dulunya itu di Riau, Pekanbaru. Budaya kami itu walaupun sama-sama Mandailing misalnya kan, beda guys. Cara mandangnya juga beda. Apalagi nanti ada juga mertua saya yang rupanya asalnya itu dari Jawa. Nah, cara mandang dia pun juga berbeda. Jadi kadang-kadang ada konflik-konflik tertentu yang menurut saya itu bisa ditolerir mungkin sama mertua saya atau ada pihak keluarga yang dari Jawa nggak bisa gitu. Atau kebalikannya dan sebagainya. Makanya itu tadi. Kalau kita bicara soal bisnis, itu bakalan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, teman-teman. Kalau misalnya kita tidak bisa menyesuaikan etika tempat yang kita datangin dengan perusahaan kita sendiri. Nah, jadi itu kembali lagi saya bilang, masalah etika ini sangat penting kalau kita bicara soal bisnis secara internasional. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap etika berindividu sendiri, kita harus pahami, guys. Sorry, tunggu, sambil minum. Nah, setiap individu mempunyai sistem kepercayaan apa yang benar dan salah di dalam hal yang namanya beretika itu sendiri. Ya kan? Kalian misalnya, kalian sendiri memiliki kepercayaan kalian masing-masing. Ini di luar daripada yang namanya religius ya atau agama. Ini sangat berbeda. Ini murni soal pandangan individu. Kalian sendiri. Kalian memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap yang namanya benar atau salah itu sendiri. Oke. Nah, sedangkan kalian sendiri bakalan menganggap suatu hal itu berbeda-beda, benar atau salahnya, ya kan? Sehingga memang beretika, misalnya pandangan mengenai vaksin, iya kan? Ini kan juga ada orang yang pro vaksin, ada orang yang anti vaksin, dan ada orang yang sama sekali nggak ngerti sama sekali apa dampak daripada vaksin itu sendiri dan sebagainya. Itu kan sebenarnya masalah etika juga, teman-teman. Kepercayaan si individu terhadap suatu permasalahan, benar atau salahnya. Di luar konteks yang namanya agama itu tadi. Itu suatu hal yang berbeda lagi. Mungkin di kemudian hari bakalan kita bicarakan. Tapi soal etika ini murni soal kepercayaan si individu. Makanya di setiap dari kalian juga memiliki sebenarnya etika-etika yang berbeda-beda. Nah, masyarakat yang berasal dari suatu kultur budaya yang sama, kecenderungan memang memiliki tingkat kepercayaan yang serupa. Oke. Ada perbedaan-perbedaannya, tapi normalnya sama. Makanya kayak di Sumatera Utara, ya kan. Kebudayaan atau budaya yang selalu kental itu kalau nggak Melayu ya Batak, gitu kan. Kan kayak gitu. Makanya kita sering kan kalau nonton di film-film atau sinetron atau apapun nanti kalau ada yang perannya sebagai orang Batak, logatnya itu coba di Batak-Batak sebenarnya walaupun logatnya itu jauh daripada logat aslinya Sumatera Utara misalnya. Tapi dicoba. Karena pandangan orang udah seperti itu. Karena memang masyarakat yang berasal dari suatu kultur yang sama atau daerah yang sama, kecenderungan memiliki sifat kultur yang sama pula atau kepercayaan yang sama pula. Individu yang dapat merasionalisasikan perilaku yang berbagai
berbagai situasi tertentu itu yang bisa menyesuaikan diri dengan lebih cepat. Kembali lagi kalau misalnya kita bicara soal perusahaan. Kalau misalnya suatu perusahaan bisa dengan cepat menyesuaikan dengan budaya tempat yang dia datangi, kecenderungan dia untuk lebih duluan sukses jauh lebih tinggi dibandingkan sama perusahaan yang tidak mau bersusah payah untuk melihat budaya yang ada atau masyarakat yang dia datangi, gitu. Karena begitu misalnya ada suatu suatu perusahaan datang ke dalam suatu budaya masyarakat tertentu dan menerima budaya, etika dan sebagainya. Di saat penerimaan budaya itu akan membuka pintu-pintu yang lainnya bagi si masyarakat. Dia bakal welcome sekali dengan si perusahaan tersebut. Karena si perusahaan tersebut menerima budaya mereka, etika mereka. Bayangkan sama perusahaan yang tidak mau. Ya kan? Sebelumnya. Jadi dengan begitu, di saat si perusahaan menjual suatu produk, akan lebih terbuka lah si masyarakat untuk membeli atau mengkonsumsi produk tersebut. Itu keuntungannya, teman-teman. Beda sama perusahaan yang tidak peduli dengan budaya setempat atau masyarakat tersebut. Keengganan si masyarakat bukan terhadap produk yang ditawarkan, tapi sikap si perusahaan yang tidak mau menerima budaya setempat itu sendiri. Jadi bukan masalah si produknya itu jelek atau enggak, tapi lebih kepada si perusahaan menunjukkan sikap bahwasannya dia lebih di atas dibandingkan masyarakat setempat itu. Itu suatu yang sangat tidak baik. Nah, seorang individu dapat lari dari kepercayaannya terhadap suatu sistem jika terjadi situasi-situasi yang tertentu. Nah, namanya juga etika. Etika ini kan berbeda dengan seperti tadi yang saya bilang soal yang namanya agama tadi. Ya kan? Kalau agama, religius dan sebagainya, religion dan sebagainya, itu berbeda sikapnya terhadap yang namanya etika. Makanya terkadang, apalagi kalau misalnya kita bicara soal bisnis ya, bisa saja terjadi si perusahaan atau si individu bisa lari atau bisa bukan lari ya, tapi lebih kepada menerima keadaan-keadaan tertentu dari masalah-masalah yang ada, gitu kan. Sesuai dengan tempat yang dia datangin, sesuai dengan budaya yang lagi dia coba datangin itu tadi, masukin itu tadi. Dia menyesuaikan diri. Seperti perusahaan-perusahaan yang sukses, dia menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Itu menyebabkan mereka itu berhasil. Kembali lagi berbeda dengan kalau kita bicara soal sikap religius misalnya. Nah, nilai beretika sangat dipengaruhi oleh budaya suatu daerah dan negara. Itu tadi kan kita sudah sangat singgung. Ini sangat mempengaruhi. Makanya kalau kita kadang-kadang lihat di film-film ya kan, perusahaan dari Amerika datang ke Jepang. Orang Jepang kan nggak akan salam. Mereka kan akan bowing, mereka akan menunduk untuk menyapa. Itu kan sebenarnya budaya, itu kan sebenarnya etika. Dia tidak akan mau salaman. Nah, kita sebagai orang yang mendatangi tempat tersebut juga harus memahami, cara menyapa di sana adalah dengan lakukan bowing atau menunduk. Seperti itu. Bukan mengulurkan tangan gitu. Tunggu sebentar ya, guys. Oke, lobet. Oke.
Jadi itulah nilai beretika bakalan sangat dipengaruhi oleh budaya suatu daerah dan negara. Nah, kalau kita lihat ethics atau etika di dalam yang namanya cross-cultural and international context, kita bakalan harus lihat, teman-teman, cultural context itu bakalan selalu berada di tengah-tengah. Okay. Akan selalu berhubungan dengan yang namanya perilaku sebuah organisasi terhadap orang-orang karyawannya. Okay. Lalu perilaku si karyawan terhadap perusahaan yang meng-hire atau organisasi yang mendatanginya. Lalu juga selalu bakalan ada behavior of employees and organization towards other economic agents atau perusahaan-perusahaan lain atau instansi-instansi lain yang berkaitan sama yang namanya ekonomi dalam suatu negara tersebut. Jadi budaya sendiri memiliki peran yang akan sangat besar di dalam hal ini perkembangan suatu perusahaan di dalam suatu budaya negara tertentu. Jadi kalau kita bicara soal si perusahaan pertama, oke, si perusahaan memiliki suatu budaya perusahaan dia, ya kan, memiliki prinsip-prinsip, memiliki peraturan-peraturan tertentu. Tapi di saat dia keluar negeri ke budaya yang berbeda, dia juga harus mempertimbangkan, oke, budaya masyarakat setempat itu seperti apa ya? Misalnya nih, ya kan, kalau misalnya dia ke negara-negara Islam, ya kan, yang memang memakai hijab, ya kan, atau mungkin dia bakalan memakai yang namanya penutup wajah dan sebagainya, ya kan, itu si perusahaan harus menyesuaikan budaya yang ada di sana. Karena memang sudah menjadi suatu budaya yang ada di dalam negara tersebut, gitu kan. Oke. Jadi di dalam perilaku berorganisasinya, dia harus bisa menyesuaikan terhadap employees-nya atau karyawan yang akan di-hire-nya. Oke. Nggak bisa tiba-tiba dipaksa wanita yang ada di hire-nya itu harus pakai rok mini misalnya di situ. Itu sesuatu yang bakalan melanggar budaya mereka. Oke. Nah, hal lain juga harus dipertimbangkan adalah bagaimana ya perilaku nanti si karyawan tersebut terhadap si organisasi, ya kan? Kalau misalnya kayak di Amerika, misalnya kan, di Amerika itu layaknya juga yang ada di Indonesia, hampir setiap perusahaan yang ada di Amerika itu adalah yang namanya asosiasi pekerjanya, di dalam perusahaan itu yang istilahnya melindungi hak-hak pekerja yang ada dalam perusahaan itu. Itu sebenarnya suatu kebudayaan atau beretika atau kebiasaan di luar negeri. Nah, kadang-kadang itu tidak ada di dalam negara-negara yang lain. Perilaku itu mungkin itu tidak ada. Oke. Nah, itu juga harus dipertimbangkan oleh si employee atau si karyawan. Gimana ya sikap kita sebagai seorang karyawan itu nantinya terhadap si organisasi. Bagaimana ya perlindungan si karyawan terhadap organisasi tersebut, gitu kan. Hak dan kewajiban, bonus, gaji, atau uang pensiun dan sebagainya, itu hal-hal yang pada akhirnya bakalan sangat berkaitan dengan budaya yang ada di dalam negara tersebut. Belum lagi soal yang namanya terakhirnya behavior of employees dan organizations yang sama itu terhadap instansi-instansi lain yang berkaitan sama ekonomi dalam suatu negara atau suatu daerah tertentu. Ya kan? Ada yang memang sangat tersentralisasi peraturan-peraturan pemerintahannya. Atau kadang ada bergantung terhadap negara bagian atau provinsi di mana kita datangin. Itu juga merupakan memiliki peraturan daerah yang berbeda-beda pula. Gitu kan. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan. Bagaimana ya beretika di dalam hal cross-cultural itu sendiri. Dan pada akhirnya, tadi yang saya bilang, soal budaya perusahaan lagi, guys.
Nah, budaya perusahaan apakah bisa nyambung dengan budaya yang berkaitan sama budaya perusahaan yang berbeda lagi gitu nanti. Jadi kembali lagi guys, berbisnis itu banyak sebenarnya pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan. Apalagi kalau kita bicara soal di luar daripada perusahaan yang kita buat atau perusahaan yang kita lagi bekerja. Nah, itu namanya budaya perusahaan. Ethics and social responsibility ini sebenarnya banyak sekali guys ruang lingkupnya. Maka ini sangat penting. Banyak sekali misalnya perjanjian-perjanjian kerjasama yang gagal hanya gara-gara masalah etika ini. Hanya gara-gara rupanya dia berjabat tangan bukan untuk menunduk. Atau kebalikannya, dia maunya berjabat tangan tapi rupanya kita menunduk dan sebagainya. Kita harus sangat aware terhadap budaya yang kita datangin, guys. Gitu. Jangan apalagi kalau kita yang jadi pendatang, jangan budaya kita yang selalu kita bawa kemana-mana. Kebalikan nih. Kita harus aware terhadap, kita harus sadar terhadap kita datangin ke daerah yang mana. Itu yang kunci paling besar. Nah, how organization treats its employees. Ini bakalan menjadi sesuatu yang bakalan sangat mempengaruhi yang namanya soal etika dan budaya. Oke, bagaimana suatu organisasi perusahaan itu memperlakukan karyawannya. Oke. Bagaimana dia bisa mempekerjakan orang-orang terbaiknya. Bagaimana dia bisa mempertahankan orang-orang terbaiknya. Apa yang dilakukan? Budaya bakalan sangat berbeda, guys. Oke. Nah, kadang ada perusahaan misalnya nih ya, ada perusahaan yang sangat berorientasi terhadap nilai-nilai profesionalism. Semakin profesional dia, semakin baik pengerjaan dia, makanya semakin cepat karir dia itu untuk menanjak. Wajar dong, dan ini mungkin yang paling umum. Tapi terkadang juga kita bisa lihat kadang-kadang ini sering terjadi dengan budaya-budaya perusahaan keluarga misalnya. Bukan soal prestasi si karyawannya sebagai profesional, tapi terkadang ada unsur nepotisme misalnya. Karena dia dari keluarga. Oke. Nah, itu juga bagian-bagian budaya etika yang tidak luput di dalam yang namanya berbisnis itu sendiri, teman-teman. Selalu ada. Sehingga itu tadi yang saya bilang, antara perilaku si organisasi terhadap si karyawan, pengetahuan si karyawan terhadap si organisasi, itu juga harus kaya atau selalu harus tanggap, teman-teman. Oke. Nggak bisa kita menganggap karena misalnya nih ya, oke, aku udah kerja di dalam suatu perusahaan misalnya, kita sebagai karyawannya, kita tidak mengetahui hak dan kewajiban kita, itu bahaya, teman-teman. Kalian harus tahu kalau misalnya nanti kalian bekerja di dalam suatu perusahaan atau kalian membuat suatu perusahaan, ya kan? Kalian harus sadar, kita kalau misalnya sebagai karyawan sadar hak dan kewajibannya apa. Dan kita kalau misalnya yang mempunyai perusahaan harus sadar, oke, hak dan kewajiban si karyawan kami itu apa. Itu yang menyambungkan nanti yang namanya masalah etika tadi, teman-teman. Okay. Itu yang bakalan mempertahankan namanya orang-orang yang terbaik kita. Itu yang pada akhirnya kalau misalnya kita bisa mempertahankan orang-orang terbaiknya, itulah yang akan menaikkan derajat daripada perusahaan itu sendiri. Jadi betul-betul bagaimana sih organisasi itu men-treat employees-nya. Beretika tidak, adil tidak, memberikan kesempatan yang sama tidak. Karena terkadang itu tidak terjadi. Dan itu juga yang pada akhirnya menyebabkan orang kayak kutu lompat, ya kan, pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain dan sebagainya. Oke. Jadi itu tanggung jawab si perusahaan sepenuhnya, bukan si pemimpinnya kadang-kadang. Banyak fokusnya itu bakalan
masuk kepada human resource-nya atau sumber daya manusianya, manajer sumber daya manusianya. Banyak orang keluar dari suatu perusahaan karena masalah etika atau keadilan dan segala macam itu gara-gara memang manajer sumber daya manusia itu nggak becus, gitu. Nggak memperlakukan orang dengan secara adil. Nah, kalau kita bicara soal antara hubungan organisasi dengan suatu pegawai atau karyawan, selalu soal yang namanya hiring and firing. Oke. Cara si perusahaan meng-hire orang, mempekerjakan orang, atau melakukan PHK atau firing itu sendiri. Oke. Selalu ada guidelines atau panduan-panduan tertentu bagaimana sebuah perusahaan itu bisa meng-hire seseorang dengan meng-fire seseorang. Misalnya kita bicara soal hiring dulu, misalkan. Selalu harus kita pertimbangkan misalnya ya gender pasti, ya kan? Itu selalu menjadi permasalahan di setiap negara. Etnik pasti, ya kan? Suku pasti, bahasa pasti, umur pun juga, ya kan? Kalau kita ada suatu perusahaan yang memperkerjakan suatu anak di bawah umur, nah itu bisa begawat tuh. Secara etika aja itu tidak boleh, apalagi secara peraturan. Nah itu. Nah, sumber daya manusia yang baik atau manajer sumber daya manusia yang baik, di saat dia meng-hire orang, dia bakalan melakukan dengan cara proses yang benar. Oke. Melihat semua hal yang memang sudah terchecklist dengan baik, secara beretika, secara peraturan juga. Ya kan? Sesuai dengan kompetensi si orang. Dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si perusahaan. Bukan hanya seolah-olah, oh kau teman aku ya, yuk kamu lamar aja nanti aku terima. Bukan seperti itu hiring, guys. Begitu juga dengan firing. Nggak seenak-enaknya juga kita memecat orang. Disitulah yang namanya ada peraturan-peraturan, panduan peraturan-peraturan yang bakalan berbeda-beda di dalam setiap negara. Ada yang membebaskan atau nggak terlalu ketat, tapi ada juga yang sangat melindungi masyarakatnya, apalagi terhadap perusahaan asing misalnya. Oke. Makanya nggak banyak, apalagi di zaman sekarang ya, nggak banyak perusahaan yang mau mem-PHK secara langsung. Tapi banyak yang melakukan yang namanya pada akhirnya disuruh untuk resign. Karena mem-PHK itu jauh lebih besar biayanya dibandingkan jika si karyawan misalnya resign. Itu juga harus kita pertimbangkan atau harus kita ketahui. Nah, setelah hiring and firing ini, tentunya hal yang berkaitan adalah soal gaji sama kondisi bagaimana dia bekerja. Berapa jam, ya kan? Berapa hari dalam seminggu? Apakah ada cutinya? Cutinya itu berapa lama? Bisa diambil kapan? Oke, gajinya itu dibayar seperti apa? Apakah per bulan, per hari, per jam, dan sebagainya. Itu semua dibicarakan dan itu semua yang harus diketahui oleh kedua belah pihak. Nggak boleh hanya si perusahaan doang gitu. Si karyawan juga harus tanggap terhadap situasi yang ada. Karena kembali lagi, ini masalah etika, teman-teman. Makanya kita juga bisa lihat perlakuan gaji yang berbeda di dalam satu negara dengan negara-negara yang beda-beda. Seperti tadi yang saya bilang, kenapa juga ada perusahaan-perusahaan dari negara yang sudah maju itu mengoutsource pekerjaan-pekerjaannya itu ke luar negeri, ke negara-negara yang sedang berkembang kayak kita, atau negara-negara third world parties atau dunia ketiga. Oke, kalau kita kan masih dunia kedua, dunia ketiga seperti Afrika dan sebagainya itu kan masuk dunia ketiga. Gaji mereka jauh lebih murah, guys. Yang mungkin misalnya ya gaji $1.000 di luar di apa misalnya kayak di Amerika sendiri itu seperti gaji 1 juta di sini.
Padahal gaji $1.000 kalau kita konversikan ke sini kan udah 10 juta lebih ya kan. Atau 13 juta atau berapa sih USD sekarang. 13 juta itu kan bagi kita, gaji 13 juta mah gede kali ya, mau lah gitu. Tapi di negara asalnya gaji 13 juta itu kayak gaji 1 juta di sini. Dia bayar rental apartemen dia itu udah berapa. Yang bagi kita nyewa suatu kos-kosan di sini mungkin 300.000 atau 500.000. Misalnya seperti itu. Makanya tingkat gaji di dalam suatu negara dengan negara yang lain itu berbeda-beda, guys. Kondisinya juga berbeda-beda. Nah, itu harus selalu dipertimbangkan di saat kita itu kalau misalnya kita bisnis kita itu secara internasional berkembang ke luar negeri dan sebagainya. Itu juga alasan kenapa tadi saya bilang ya, suatu perusahaan bakalan apalagi di negara yang maju ya, mau mengoutsource atau merambah ke luar negeri. Tahu dia bahwasannya masyarakat yang ada di sana dengan gaji misalnya 1 juta itu sudah cukup. Oke. Beda kalau misalnya dia harus mendingan dia gaji 1 juta di luar negeri dibandingkan dia menggaji $1.000 di dalam negeri dia sendiri. Kan jauh sekali selisihnya, teman-teman. 1 juta rupiah dengan $1.000. Kan seperti itu. Padahal kondisi $1.000 itu sama dengan kondisi 1 juta rupiah yang ada di Indonesia. Itu guys. Lalu kita bicara soal tadi kan organisasi terhadap si employees. Nah sekarang ini employees terhadap si organisasi. Kembali lagi, kadang kita harus selalu lihat bagaimana sih kita bisa, ada nggak jenjang karir di dalam suatu perusahaan. Makanya di sini ada conflict of interest. Oke. Masalah rahasia, secrecy and confidentiality. Gitu. Itu kan masalah rahasia perusahaan. Dan pada akhirnya soal kejujuran. Kejujuran terhadap si employee, terhadap si organisasi. Nah ini bakalan sangat diperlukan ketiga hal ini. Nah pertama kita bahas soal yang namanya conflict of interest. Oke, conflict interest ini adalah di saat ada suatu keputusan-keputusan tertentu yang sebenarnya itu tidak dilakukan secara profesional. Nah, itu dia. Nah, biasanya conflict of interest ini jika dilakukan itu akan membuat suatu permasalahan bukan hanya terhadap si individu atau si karyawan, tapi juga pada akhirnya terhadap si perusahaan. Contoh seperti ini, guys. Kalau ada perusahaan yang rupanya dia menaikkan suatu jabatan seseorang karyawan, misalnya kan, tiba-tiba dia jadi karyawan biasa, tiba-tiba jadi manajer dalam hitungan sebulan misalnya, karena ada conflict of interest yang terjadi, apapun itu, ya kan? Padahal orang tahu si kawan ini, si employee ini belum becus menjadi seorang manajer atau belum mempunyai keahlian menjadi seorang manajer. Tapi karena ada conflict of interest yang terjadi, ya kan, ada kesepakatan di bawah meja atau apapun itu, dia naik menjadi seorang manajer. Apa yang terjadi? Yang pertama, kecemburuan terhadap karyawan-karyawan yang lainnya, apalagi karyawan yang merasa dia lebih kompeten dibandingkan sama yang tadi naik jabatan. Kedua, ini yang paling gawat, terhadap si organisasi atau terhadap si perusahaan. Karena yang di-hire-nya itu bukan berdasarkan kemampuan atau kompetensi, di-hire-nya karena ada conflict of interest, belum tentu dia bakalan bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan benar ataupun dengan baik gitu. Apa yang terjadi kalau misalnya tidak dilakukan dengan benar atau dengan baik? Ya, si perusahaan jadinya menurun kinerjanya. Pendapatannya akan terpengaruhi di situ, akan menurun juga. Itu bahayanya conflict of interest, teman-teman.
Kita seharusnya di saat kita menaikkan suatu jabatan atau bahkan kita meng-hire seseorang itu adalah kita mengetahui oke, dia kompeten nih terhadap apa yang akan apa tugas yang akan diberikan kepada dia. Cocok jadinya guys. Bukan berdasarkan karena suka sama suka atau ada sesuatu di baliknya, ada udang di balik batu, itu konflik of interest. Itu sangat berbahaya. Nah, lalu hal yang lain bakal yang sangat penting ya di dalamnya namanya sikap si karyawan terhadap si organisasi adalah masalah secrecy and confidentiality. Soal kerahasiaan. Nah, setiap perusahaan tentunya memiliki rahasia-rahasia tertentu. Kenapa? Supaya dia bisa menang terhadap kompetitor dia. Kenapa ada resep rahasia Kentucky Fried Chicken? Kenapa ada resep rahasia McDonald's? Kenapa, apalagi yang berkaitan banyak hal, teknologi juga. Kenapa ada yang namanya rahasia-rahasia tersebut? Supaya dia bisa lebih unggul dibandingkan sama perusahaan kompetitor dia yang lainnya. Nah, gimana sih ya caranya kita bisa meng-keep rahasia-rahasia itu yang pada akhirnya memang sudah tersebar mungkin di dalam perusahaan itu sendiri gitu. Pertama memang kalau kita bicara soal etika adalah sikap si employee terhadap si organisasi. Dia trust nggak, dia percaya nggak terhadap si organisasi untuk mendukung karir dia, untuk mendukung apa yang dia inginkan di dalam hidup dia. Makanya sikap antara organisasi dengan karyawan akan sangat berhubungan dengan sikap si karyawan terhadap si organisasi. Kalau perlakuan si organisasi terhadap si employee-nya benar, ada jenjang karir, ada kejujuran dan sebagainya, itu akan membuat si karyawan juga jadinya nyaman. Itu yang membuat kalau misalnya dia nyaman berarti rahasia-rahasia perusahaan dan segalanya itu bisa di-keep-nya dengan benar. Nggak perlu panik si perusahaan. Tapi jika terjadi ketidakadilan apa gitu, jadinya orang akan resign, jadinya orang akan keluar, jadinya orang akan tidak bersikap jujur lagi. Karena yang ketiga itu yang paling harus dilihat adalah honesty itu sendiri, teman-teman. Honesty bukan berarti dia hanya jujur terhadap diri dia terhadap si perusahaan, tapi juga honesty terhadap apa sih yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya nih ada suatu hal yang mengganjal di diri dia, bukan berarti si employees itu diam saja. Employee yang baik, employee yang beretika, dia bakal mendatangkan ke supervisor dia, ke manajer, ke atasan dia, dan mengatakan jujur, Pak, saya tidak setuju dengan ini. Itulah honesty, dan itu honesty yang baik. Karena terakhirnya dia bertanggung jawab. Itu dia, guys. Dan pada akhirnya kita bicara soal how employees and other organizations treat other economic agents terhadap kompetitornya, terhadap customer-nya, itu juga paling penting. Stockholders, terhadap suppliers, dealer, sampai pada serikat-serikat pekerja lainnya. Dan itu bakalan sangat berkaitan, guys. Sikap beretika dan social responsibilities yang bakalan sangat penting di sini. Makanya itu harus dipertimbangkan. Nah, gimana sih caranya, teman-teman, kita bisa memanage atau pada akhirnya bisa mendukung atau memberlakukan perilaku beretika itu sepanjang hari di dalam perusahaan dan sebagainya. Nah, tentunya itu lahir dari budaya perusahaan, itu yang pertama. Tapi habis itu memang kaitannya bakalan selalu soal dari manajer sumber daya manusianya. Ada tidak dia melakukan guidelines atau panduan-panduan tertentu. Jadi cara pertama bagaimana kita bisa memanage suatu perilaku yang beretika di dalam, bukan hanya di dalam perusahaan di dalam suatu negara, tapi perusahaan tersebut di dalam lingkup negara-negara yang berbeda,
adalah selalu harus mempunyai guidelines atau panduan-panduan code of ethics katanya, atau kode beretika. Oke. Panduan-panduan ini yang mendasari bagaimana dia bisa bersikap di negara-negara yang berbeda. Jika tidak ada code of ethics ini di dalam suatu perusahaan, wah ini gawat guys. Oke. Segeralah keluar dari perusahaan itu kalau misalnya tidak ada yang namanya code of ethics guys. Oke. Perusahaan yang baik, perusahaan yang profesional adalah di saat dia memang mempunyai suatu panduan bagaimana cara beretika. Baik itu beretika di dalam perusahaan, di dalam suatu negara, atau perusahaan di dalam berbagai negara tertentu. Di across borders itu sendiri. Lalu, apalagi Pak yang cara bisa dilakukan? Yang lakukan training memang. Makanya kalau misalnya nanti kalian kerja, rupanya kalian bakalan kerjanya itu di dalam suatu perusahaan, kalian bakalan selalu ketemu nih namanya training-training, pelatihan-pelatihan beretika. Karena ini bakalan sangat penting. Nah, kalau misalnya kalian sebagai pebisnis entrepreneur nantinya, Pak, aku nanti bukan mau jadi karyawan, Pak, saya mau mendirikan suatu perusahaan atau bisnis. Oke, bagus, itu sangat saya dukung. Kalian juga harus tanggap guys terhadap etika ini. Oke. Apalagi kalau misalnya nih ya, kalian belum paham benar bagaimana meng-manage ethical ini. Training etika menjadi salah satu cara kita bisa pada akhirnya menumbuhkan yang namanya budaya-budaya yang baik. Menumbuhkan budaya beretika yang baik dalam suatu perusahaan. Okay. Dan itu berkaitan sama yang nomor 3 ini, organizational practices and corporate culture. Budaya perusahaan itu di saat kita memang sudah ada code of ethics kita dan karyawan-karyawan kita training beretika, bakalan muncul tuh yang namanya budaya perusahaan. Maka kita bisa lihat budaya perusahaan Toyota, Honda, dan sebagainya itu kan berbeda-beda. Tapi terasa tuh namanya nuansa daripada si perusahaan. Oh, si perusahaan ini rupanya kayak gini ya. Oh, perusahaan ini rupanya sikapnya humble ya. Oh, perusahaan ini rupanya sikapnya berapi-api ya. Oh, sungguh banyak kreativitas. Itu terasa gara-gara apa? Gara-gara culture, guys. Budaya perusahaan. Oke. Dan munculnya itu dari mana? Dari cara beretika tadi, guys. Itu namanya yang kita bicarakan soal yang namanya ethical behavior, guys. Oke. Lalu kita beralih ke social responsibilities, ya kan? Corporate social responsibilities in cross-cultural and international context. Oke. Ini sering kita dengar yang namanya CSR. Ya kan, corporate social responsibilities, di mana ini sebenarnya suatu aktivitas atau tindakan di mana si perusahaan bertindak untuk menumbuhkan derajat kehidupan suatu masyarakat di daerah tempat dia datangi. Itulah sikap dia ingin bertanggung jawab secara sosial terhadap masyarakat sana. Oke. Apakah menambahkan pelatihan bagi masyarakat tertentu atau justru sesimpel dengan membuka lapangan pekerjaan di dalam masyarakat tertentu, atau misalnya nih rupanya ada limbah dan sebagainya, pengolahan limbahnya pun dia pada akhirnya bisa diaturnya sedemikian rupa supaya masyarakat itu tidak terimbas dengan limbah-limbah. Itu juga sebagai bentuk daripada bertanggung jawab sosial. Makanya disebut di sini, corporate social responsibilities atau CSR is the set of obligations a corporation undertakes to protect and enhance the society. Okay. Jadi dia betul-betul suatu tindakan yang dilakukan oleh si perusahaan untuk pertama melindungi si masyarakat. Dan nomor 2, meningkatkan si masyarakat. Itu makanya tadi saya bilang, apakah dia memberikan lapangan pekerjaan, apakah dia bisa memberikan pelatihan, apakah dia akan segala macam untuk meningkatkan ya namanya masyarakat setempat itu namanya CSR. Nah, CSR ini teman-teman berbeda konsepnya dengan bisnis utama dia.
Karena CSR ini sama sekali tidak menumbuhkan yang namanya profit. Oke. CSR ini murni untuk protect, melindungi, dan enhance, menaikkan si masyarakat itu sendiri. Guna utamanya itu bukan untuk si perusahaan, tapi untuk masyarakat setempatnya. Tapi akibat dia melakukan itu terhadap si masyarakat, akibat dia melindungi si masyarakat, akibat dia mengenhance si masyarakat, maka image atau citra si perusahaan akan naik pula, guys. Kepercayaan si masyarakat terhadap si perusahaan akan semakin naik. Sehingga mereka mungkin akan lebih cenderung membeli produk-produk mereka atau akan lebih cenderung untuk mendukung si perusahaan dalam bentuk apapun dan sebagainya. Itulah bentuk daripada CSR. Okay. Nah, lalu corporate social responsibility. Jadi dia lihat dari triple bottom line. Okay. The notion that corporations must consider and balance three objectives in formulating and implementing their strategies and decisions. Jadi ada 3 hal utama yang harus dipertimbangkan saat dia melakukan yang namanya kegiatan corporate social responsibility ini, CSR ini. Pertama memang bagaimana dia bisa fulfilling the economic mission. Okay. Tentunya soal si economic values dalam suatu perusahaan. Nilai tambah di dalam suatu si perusahaan. Oke. Bagaimana si perusahaan pada akhirnya bisa bertahan di dalam masyarakat tertentu. Makanya tadi kayak saya bilang kan, jika si perusahaan bisa melindungi dan meningkatkan taraf hidup si masyarakat, kecenderungan si masyarakat untuk mengkonsumsi produk si perusahaan atau membeli produk si perusahaan atau mendukung si perusahaan di dalam lingkup masyarakat itu akan semakin tinggi. Di saat itu terjadi, maka economic mission si perusahaan untuk mendapatkan profit dan meng-create value juga akan bertumbuh, gitu. Berkaitan jadinya. Nomor 2 seperti tadi saya bilang soal limbah atau sampai kepada yang namanya lingkungan yang sehat misalnya. Protect and the natural environment. Okay. Di saat perusahaan datang ke dalam suatu masyarakat tertentu, hal yang bakalan sangat harus dia pertimbangkan adalah lingkungan naturalnya, lingkungan alamnya itu juga. Jangan sampai rupanya di saat dia memproduksi sesuatu produk misalnya kan, ada limbah-limbah tertentu yang pada akhirnya mengganggu atau membuat kerusakan, apalagi mempengaruhi kehidupan si masyarakat gitu. Itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Karena bakalan sangat berkaitan sama yang nomor 3, enhancing the general welfare of the society. Okay. Menaikkan taraf hidup si masyarakat. Apakah memang memberikan lapangan pekerjaan, apakah memberikan pendidikan, apakah yang lain-lain, itu bakalan nomor 3 ini. Tapi ini hanya bisa terjadi jika nomor 2 itu bisa kita fulfill, bisa kita penuhi. Jangan kita merusak alam sekitar masyarakat itu sendiri. Jika itu terjadi kerusakan itu, maka si masyarakat pertama, taraf hidupnya akan menurun. Mereka akan sakit, mereka tidak akan hidup secara normal dan sebagainya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi kalau misalnya itu terjadi? Protes, guys. Keengganan si masyarakat terhadap si perusahaan yang datang di daerah tersebut. Gitu. Nggak bisa lagi jadinya si perusahaan menjalankan tugas-tugas dia dengan baik, menjalankan produksi dia dengan baik. Dan pada akhirnya masyarakat setempat tidak akan mau mengkonsumsi produk-produknya. Jadi itu guys. Kenapa social responsibility itu sangat penting dan 3 hal utama yang harus dilihatnya supaya dia itu pada akhirnya bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah tentunya kalau kita bicara ini kan seolah-olah gampang lah itu Pak dan sebagainya. Tapi memang banyak sekali kesulitan-kesulitan tertentu di saat kita melakukan yang namanya CSR. Pertama, peraturan-peraturan daerah yang selalu terjadi. Ini belum pada peraturan pemerintahan secara
besar ya, negara dan sebagainya. Tapi peraturan daerahnya, provinsi, negara bagian atau apapun namanya, itu bakalan selalu membentuk yang namanya peraturan-peraturan yang berhubungan dengan CSR. Kepada siapa, bagaimana, dan kadang-kadang ada hal di saat pemerintah rupanya meminta bagian tertentu misalnya. Itu kesulitan-kesulitan yang bakalan selalu kita alami sebagai suatu perusahaan di saat kita melakukan yang namanya cross-cultural difference di bisnis internasional. Baru nomor 2, pasar itu sendiri. Oke. Pasar, karena dia kondisi yang, apalagi pasar yang sempurna ya, dengan kompetisi yang luas pula, berbeda yang banyak, yang setiap orang juga memiliki cara CSR yang berbeda-beda, ya kan? Nah itu juga bakalan menjadi kesulitan. Apalagi kalau misalnya kita rupanya perusahaan yang baru. Perusahaan yang baru datang ke dalam pasar tersebut, perusahaan lama misalnya ya, rupanya mereka melakukan A. Dan mereka udah senang sekali. Tiba-tiba kita melakukan yang namanya C. Nanti mereka membandingkan, si perusahaan A aja mereka melakukan ini, masa kalian lakukan ini gitu. Apalagi lebih rendah gitu. Nah, mereka akan protes, dan itu kadang-kadang akan berdampak terhadap yang namanya keuntungan yang pertama tadi, yang soal profit itu tadi, guys. Dan pada akhirnya nomor 3, civil society. Oke. Masyarakat setempat, organisasi, ya kan? Tempat ibadah, belum lagi yayasan-yayasan dan sebagainya. Itu juga bakalan terkadang menjadi kesulitan-kesulitan bagaimana kita bisa memanage CSR di dalam suatu perusahaan negara-negara yang berbeda-beda. Kan? Banyak ketentuan anu itunya. Gitu. Banyak, kita harus seperti ini, kita harus mengikuti ini, standar organisasi kita harus seperti ini, kalian harus ikuti dan sebagainya. Religion tertentu bakalan berharap kita lakukan ini, yang lain bakalan berharap kita lakukan yang lain lagi dan sebagainya. Oke. Itu sesuatu yang sangat umum, guys. Sesuatu yang sangat selalu terjadi dalam yang namanya kesulitan di dalam CSR. Oke. Nah, yang berikutnya misalnya Anglo-Saxon ini kan sebenarnya kita udah bahas ya di pertemuan minggu lalu juga. Asian approach ini sama dengan yang minggu lalu juga kita bahas, dan juga kemarin kan kita juga ada bahas soal European approach-nya. Oke. Nah, semua pada akhirnya teman-teman, yang saya perlu katakan adalah etika mau kita anggapnya sesimpel apapun, kayak masalah sederhana misalnya, tapi dia menjadi masalah paling utama di saat kita mempertimbangkan bisnis kita itu go internasional. Oke. Makanya kayak di prodi saya, misalnya di manajemen pemasaran internasional gitu. Kalau saya bicara soal marketing, yang selalu saya katakan kepada orang-orang yang saya kasih pelajaran marketing adalah soal yang namanya budaya tersebut. Oke. Pemasaran multikultur itu bakalan sesuatu yang akan sangat mendefinisikan apakah kita itu bakalan sukses di dalam suatu negara atau tidak. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan kultur, etika, dan budaya negara yang kita datangin, bisnis kita yang ingin kita go internasionalkan, itu tidak akan berhasil, teman-teman. Makanya mulai dari mana? Mulai dari sikap beretika tadi. Makanya etika dan social responsibility menjadi sesuatu yang akan sangat utama di saat si bisnis akan go internasional. So, thank you guys. Itu saja pertemuan kita di dalam siang hari ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silakan guys sebelum kita akhiri. Oke guys. Jadi itu saja pertemuan kita pada pagi sampai siang hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita dapat dari pelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, nanti bisa silakan nanti di Discord.
juga nanti soal threads yang bakalan saya buat di Discord, nanti silakan guys, coba kita bicarakan di sana. Ini bakalan sangat berkaitan sama yang namanya etika. Jadi saya akan di threads itu akan saya menunjukkan suatu permasalahan, soal etika. Nah, nanti kalian coba tanggapin di situ itu seperti apa. Itu saja guys pertemuan kita hari ini. Semoga tetap sehat. Jangan lupa untuk makan siang. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.